Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Al-mukarramin, para kiai, para hadirin sekalian yang saya hormati. Sebenarnya saya sudah menulis makalah pakai bahasa Arab, tapi ternyata pesertanya tidak ada yang Arab ini. Ini ada. Yang banyak Inggris, mau bahasa Inggris tak bisa. Seandainya Pak Kiai ingin menyampaikan pesan dalam bahasa Arab, ini orang kita, Thomas Denham, yang lancar bahasa Arab, tinggal lama sekali di Timur Tengah dan bisa menerjemahkan jika Pak Kiai lebih ingin pakai bahasa Arab. Monggo. Tapi yang lebih jelas bahasa Indonesia. Oh, oke. Bada'tu kalami mutabarrikan bi qiraati qaulillahi ta'ala wa laqad karramna bani Adam. Ini merupakan deklarasi ketuhanan tentang kehormatan kemanusiaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad karramna bani Adam. Kami benar-benar memberikan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada Bani Adam, yakni umat manusia. Penghormatan Allah Ta'ala terhadap manusia dinyatakan berkali-kali di dalam Al-Quran. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Dengan ayat ini umat manusia adalah makhluk Allah yang memiliki kecerdasan, ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala mengajarkan manusia setiap apa yang belum diketahui. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah Ta'ala tidak hanya menciptakan manusia, akan tetapi mengajarinya bagaimana caranya untuk mengungkapkan isi hatinya. Para hadirin sekalian, manusia kalau sudah mencapai puncaknya akan lebih terhormat dari para malaikat, yang di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa malaikat tidak pernah durhaka sedikitpun terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia lebih unggul, bisa lebih unggul dari malaikat? Karena untuk selalu taat kepada Allah, umat manusia memerlukan perjuangan yang luar biasa. Perjuangan menghadapi gangguan hawa nafsu. Kalau malaikat tak pernah durhaka, maklum tidak punya hawa nafsu. Para hadirin sekalian, Islam benar-benar memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada manusia, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, kan. Pernah pada suatu ketika Rasulullah sedang berada di tengah-tengah sahabat, tiba-tiba ada jenazahnya orang Yahudi lewat, maka langsung saja Rasulullah berdiri. Ditegur oleh sebagian sahabat, bukankah itu jenazahnya orang Yahudi? Rasulullah menjawab, alaisat nafsan, bukankah itu adalah jiwa manusia? Para hadirin sekalian, penghormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia tidak akan terwujud secara sempurna terkecuali ada muamalah yang baik antar umat manusia. Muamalah yakni hubungan-hubungan sosial yang diliputi oleh rasa kasih sayang, keadilan, kebebasan dan kesetaraan. Berbicara tentang kasih sayang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang memiliki kasih sayang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Oleh karena itu, sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya kalian akan mendapatkan kasih sayang dari makhluk-makhluk Allah yang ada di langit.
Para hadirin sekalian, Rasulullah SAW memberitakan bahwa ada seorang perempuan pelacur. Dia masuk surga gara-gara kasih sayangnya terhadap seekor anjing yang sedang haus. Ia diberikan makan oleh perempuan itu. Seorang pelacur masuk surga gara-gara kasih sayangnya bukan kepada orang, akan tetapi kepada apa yang namanya anjing. Sebaliknya, Rasulullah SAW memberitakan juga bahwa ada seorang perempuan yang masuk neraka karena dia tidak memberikan kesempatan untuk seekor kucing untuk mencari nafkahnya sendiri. Perhatian sekalian, berbicara tentang keadilan. Perlakuan yang adil oleh manusia terhadap manusia yang lain merupakan sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar. Allah Ta'ala berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kebencianmu terhadap masyarakat yang lain jangan sampai membuat kamu tidak berlaku adil kepada mereka. Di dalam Al-Quran ada ayat atau beberapa ayat yang mewajibkan umat Islam menghukum orang yang zalim meskipun dia seorang Muslim, dan wajib membebaskan orang yang terzalimi meskipun dia seorang Yahudi. Ada sebuah kisah. Di zaman Nabi ada seorang yang bernama Ti'mah bin Ubairik. Dia seorang Muslim. Mencuri baju besi milik tetangganya. Kemudian baju besi itu dititipkan kepada tetangga yang lain yang beragama Yahudi. Akhirnya si Yahudi itulah yang dituduh sebagai pencuri. Ti'mah bersama keluarganya mati-matian menghadap Nabi. Mereka berargumentasi yang kuat bahwa mereka tak bersalah karena si Yahudi itulah sesungguhnya yang menjadi pencuri. Hampir saja Rasulullah akan memutuskan bahwa pencuri adalah si Yahudi, sementara Ti'mah itu orang yang tak bersalah. Tapi akhirnya turun ayat, Inna anzalna alaikal kitab bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takun lil khainina khasima. Perhatian sekalian, kalau berbicara tentang kebebasan dan kesetaraan, kita punya kalimat yang disebut kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini sesungguhnya adalah i'lanun sharihun minallahi ta'ala. Artinya pengumuman yang luar biasa tentang tidak bolehnya manusia menghambakan manusia yang lain. Ini menunjukkan bahwa benar-benar ada kesetaraan di antara umat manusia itu. Tidak boleh ada isti'badul insan lil insan, ya kan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika berpesan kepada putranya yang namanya Sayyidina Hasan mengatakan, la takun abdu ghairika wa laqad khalaqakallahu hurran. Jangan sampai engkau menjadi hamba orang lain sementara kamu telah diciptakan oleh Allah dalam keadaan merdeka. Ini sama dengan pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab yang mengatakan, matasta'batumul insan an-nasa waqad waladathum ummahatuhum ahraran. Kenapa kamu membuat mereka itu menjadi budak padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibunya dalam keadaan merdeka. Para hadirin sekalian, pada suatu ketika terjadi cekcok antara Abu Dzarrin dan Bilal Al-Habsyi. Dalam keadaan marah, Abu Dzarrin mengatakan kepada Bilal, Yabna Sauda, wahai anaknya orang hitam. Maka kemudian Bilal mengadu hal itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, ya Abu Dzarrin, innaka mru'un fika jahiliyatun. Wahai Abu Dzarrin, engkau benar-benar menjadi orang yang masih memiliki sisa-sisa budaya jahiliyah karena mencela orang gara-gara nasabnya. Perhatian sekalian, ini saya mengutip pernyataan Gustave Le Bon, seorang filosof sekaligus sejarawan Perancis, yang mengatakan bahwa
peradaban orang Arab Muslim telah memasukkan bangsa-bangsa Eropa yang masih biadab. Mereka memasukkan mereka di dunia kemanusiaan. Orang-orang Arab yang Muslim benar-benar menjadi guru kita. Ia mengatakan orang-orang Arab telah mengajarkan alam semesta ini bagaimana kebebasan berpikir sejalan dengan agama yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar supaya membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Allah taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Kamu, wahai umat Islam, memiliki teladan yang baik terdapat pada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu hal itu khusus bagi mereka-mereka yang percaya kepada Allah dan percaya kepada yaumul akhir. Berbicara tentang kewajiban kita untuk berteladan kepada Nabi, maka yang paling baik dan paling berhak untuk diteladani sesungguhnya adalah akhlaknya beliau yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang luar biasa. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, ada salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Hisham. Suan kepada Siti Aisyah, tidak ada lain maksudnya kecuali ingin bertanya tentang seperti apa sih akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Siti Aisyah menjawab, karena khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah ya Al-Qur'an itu. Ini artinya bahwa umat Islam memiliki dua Al-Qur'an. Al-Qur'an Al-Makru dan Al-Qur'an Al-Masyi. Quran yang dibaca dan Quran yang berjalan. Quran yang dibaca adalah Al-Quran yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Sementara Quran yang berjalan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah perpaduan antara mau'izah hasanah dan uswatun hasanah. Itulah yang membuat Rasulullah SAW bisa mengubah dunia ini dalam waktu yang singkat. Rasulullah bisa mengubah wajah dunia dalam waktu yang singkat, yang kira-kira hanya 23 tahun. Berkah dua kitab ini, kitab yang dibaca dan kitab yang berjalan. Rasulullah langsung mendapatkan langsung dan didikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ditangani langsung oleh Allah taala. Dan benar-benar didikan Allah yang langsung sangat efektif itu. Misalnya Al-Qur'an mengatakan sebagai didikan langsung kepada Nabi, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Wahai Muhammad, berikanlah permaafan dan perintahkanlah yang ma'ruf dan hendaklah menghindari dari orang-orang yang bodoh. Allah Ta'ala mendidik Nabi Muhammad dengan firman-Nya, idfa' billatihi ahsan. Tolaklah yang jelek dengan sesuatu yang lebih baik. Dididik dengan firman-Nya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang bisa menahan diri dari rasa marah dan selalu maaf kepada manusia. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhlah praduga yang tak benar. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena banyak praduga itu adalah bersifat dosa. Para hadirin sekalian, di dalam peperangan Uhud, gigi seri beliau menjadi patah. Darah bercucuran dari wajahnya sambil mengatakan bagaimana kaum itu bisa beruntung dan berbahagia sementara mereka melumuri nabinya dengan darah.
itu oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai sesuatu yang kurang baik. Akhirnya turunlah ayat sebagai didikan terhadap Nabi. Allah taala berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un aw yutubu 'alaihim." Para hadirin sekalian, pemaafan Rasulullah SAW yang sangat luar biasa diberikan pada saat beliau melakukan Fathu Mekah. Pada saat itu Rasulullah jelas berada di atas angin. Orang-orang yang dahulunya itu memberikan ancaman yang luar biasa sudah berada di dalam tangan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi tidak mau melakukan balas dendam terhadap mereka. Justru Nabi mengatakan, "Idhabu antum atulaqo." Pergilah kamu, sekarang kamu bebas. Kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya meneladani Nabi dalam hal-hal seperti itu, termasuk akhlaknya. Yang terakhir ingin saya sampaikan tentang Islam. Agama Islam ini memiliki dua dimensi. Dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Kenapa disebut dimensi ketuhanan? Karena tujuan akhir daripada Islam adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi yang lain sumbernya adalah wahyu dari Allah. Sedangkan disebut dimensi kemanusiaan karena sasaran utama daripada Islam adalah manusia. Sehingga Al-Quran sebagai sumber utama daripada Islam itu disebut sebagai Kitabu Insanin, kitab yang diturunkan kepada manusia dan berbicara tentang manusia. Diturunkan kepada manusia dan berbicara tentang manusia. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.